episode ke-15. Dan kali ini giliran yang mana nih ya? Yap, hari ini adalah giliran Kyo Kaizen. Jadi ternyata Kyo itu adalah mereknya, sedangkan Kaizen ini adalah serinya. Jadi saya sempat bingung nih, Kaizen atau Kyo sebenarnya ya. Dan seperti biasa yang dites adalah SSD 2,5 inch dan yang 128 GB. Nah, jadi ceritanya si Kyo ini dia udah punya website sendiri, dan kalau kamu lihat di situ produknya ada banyak, Bre. Bukan cuma SSD, tapi juga ada banyak lainnya ya. Kamu lihat aja sendiri di sana. Dan yang menarik adalah kalau kamu belum nonton video saya tentang rebrand, kamu bisa coba tonton dulu di sana. Di situ saya jelasin ada banyak banget bahwa sebenarnya yang namanya rebrand itu adalah bukan hanya dilakukan sama brand-brand baru, tapi brand-brand senior yang udah kita percaya dengan kualitasnya pun banyak yang melakukan rebrand. Mereka nggak punya pabrik sendiri. Nah, si Kyo ini adalah salah satu juga brand pendatang baru SSD yang rebrand sebenarnya. Tapi yang menarik adalah secara kualitas ternyata ya boleh dibilang bukannya nggak sama sih. Tapi dia ada buat barang rebrand dengan kualitas yang di atas teman-temannya yang sama-sama brand baru. Nah, di sini saya beli dua. Ini Kyo Kaizen dengan 2,5 inch, sama-sama 2,5 inch, tapi ini kelas yang berbeda. Selisih harganya sih nggak terlalu banyak. Ini adalah yang Kyo Kaizen biasa, 128. Itu harganya berapa? Sekitar 140 ribuan lah. Terus kalau yang ini adalah Kaizen Prestige. Ini harganya 170 atau 175, saya lupa deh. Nah, yang menarik adalah saat beli ini itu dapat bonus, Bre. Ini karena yang kita bahas yang Prestige dulu ya. Ini kita kasih bonusnya dulu aja nih, saya kasih tahu. Jadi pertama dia dapat bonus gantungan kunci. Terus yang kedua ada lagi di tokonya itu tulisan Kyo Personal. Saya kirain apaan Kyo Personal. Jadi ternyata Kyo Personal itu kita bisa nulis inisial nama kita di sini. Ini saya pesen kasih TNT gitu ya. Terus kita juga dikasih kartu, ya semacam kartu ucapan terima kasih lah ya. Itu di sini juga ada nama TNT-nya. Jadi ya walaupun nggak ngaruh secara performance dan emang nggak bisa dipakai juga di PC gitu kan. Tapi at least ini adalah sesuatu yang lumayan menarik lah. Sedangkan untuk yang versi biasa itu kita dapat bonusnya kabel SATA. Ya not bad lah ya untuk effort marketingnya. Tapi kita bukan menilai masalah bonusnya. Bonus ini tidak akan masuk ke dalam scoring system. Jadi seperti biasa yang akan kita ukur skornya adalah endurance dan juga kecepatannya. Gimana performance dari satu dulu aja. Dan kali ini adalah giliran yang ini nih, Kyo Kaizen Prestige. Dimana kalau di speknya ini dia berani banget loh. Dia nulis TBW-nya 100, Bre. Di saat teman-temannya yang lain bahkan brand yang lebih senior aja banyak yang nulis cuma 40, 50 dan 70 paling banter. Dia nulis 100. Satu kali saya pernah ketemu yang udah kita tes juga salah satunya. Nulis TBW-nya 90. Ternyata baru jalan 30 udah mati coy. Nah, kira-kira gimana dengan yang satu ini? Punya duit lebih buat rakit PC? Jangan sembarang beli motherboard. MSI MBG X670E Carbon Wi-Fi menjamin performance maksimal untuk semua prosesor Ryzen 7000 series dengan 4 slot DDR5 RAM up to 128GB 6600 plus MHz, support multi GPU dengan 2 slot PCI Express Gen 5 dan 1 slot PCI Express Gen 4 serta 4 slot NVMe yang support PCI Express Gen 5 dan juga Gen 4. Premium Thermal Solution-nya akan menjamin semua hardware bisa bekerja dengan maksimal. Selengkapnya cek link di bawah. Seperti biasa, kita mulai dengan initial speed test yang menunjukkan angka speed maksimum read 536 dan write 490 MB per second. Di semua preset hampir nggak ada bedanya, dan ini sama halnya seperti SSD lain yang di awal juga begini semua. Yang bikin beda, ujungnya nanti kayak gimana. Stress test diawali dengan flawless. 24 jam pertama bisa dilalui dengan santai, speednya sangat stabil, cegukan minor banget yang sangat wajar terjadi. Pembacaan health terlihat turun 5% pada jam kelima setelah sedikit melewati 8 TB. Tapi pembacaan health ini kayaknya diabaikan aja deh ya. Karena bahkan menjelang penghujung hari pertama saat udah terisi 37 TB, kondisi health-nya masih belum berubah. Di sini saya lakukan speed test kedua, 1 TB bisa dilalui dengan santai, tapi sayang sekali 4 GB dan 8 GB-nya udah mengalami penurunan. Masih lumayan sih di kisaran 300 MB per second. Tapi ya udah nggak bisa dapat skor sempurna untuk speednya. Nggak masalah. Hampir semua SSD juga kayak gitu sih. Kita lanjutin aja tesnya.
Progresnya terlihat monoton karena speednya masih stabil seperti sebelumnya, tidak ada kendala speed yang berarti, cuma cegukan minor yang masih sangat wajar. Jadi kita langsung lompat aja ke milestone 60 TB, di mana SSD banyak yang tumbang di kisaran terabyte ini. 60 TB tercapai pada jam ke-38, dan sampai jam ke-45 saat dia berhasil tembus 70 TB, kondisinya masih sangat stabil. Jadi kayaknya milestone pertama ini udah dilewati dengan lancar deh ya. Tapi sejauh mana dia bisa bertahan? Di speed test dulu aja kali ya. Di sini 1 GB-nya masih normal, tapi 4 dan 8 GB confirm udah mengalami penurunan lagi dibandingin sebelumnya. Dan kita langsung lompat ke milestone kedua, 100 TB tercapai pada jam ke-66. Dan kondisi saat itu masih sama persis dari sejak hari pertama saya ngelihatnya. Sangat stabil dengan cegukan minor doang. Hasil speed test pun masih sama persis seperti speed test sebelumnya. Langsung ke milestone berikutnya, 150 TB tercapai saat memasuki hari kelima tepat pada jam ke-100. Dan kondisinya masih belum berubah juga. Mungkin udah pada bisa nebak kali ini hasilnya. Kayaknya bisa lewat 250 deh. Tapi kita lompat dulu aja ke milestone 200 tera yang berhasil tercapai pada jam ke-134. Kondisinya masih sama persis, tidak ada perubahan di kecepatan stress testnya. Dan milestone terakhir 250 TB tercapai pada jam ke-170. Baru aja ini memasuki hari ke-8 dan kondisinya masih sama persis. Dan selama perjalanan sampai ke titik ini udah beberapa kali di speed test juga yang nggak ditampilkan di video ini, tapi hasilnya masih sama terus. Dan tesnya saya lanjutin sedikit lagi sampai ke jam 183. Ini sedikit melewati 268 TBW dan terpaksa harus saya akhiri tesnya di sini. Dan pada jam ke-184 saya lakukan speed test terakhir dengan kondisi masih sama persis seperti seminggu sebelumnya. 1 GB-nya normal, tapi 4 dan 8 GB-nya hanya ada di kisaran 200-an MB per second. SSD-nya sih masih bisa dibilang sehat dan masih bisa dipakai, walaupun kalau dipakai untuk ngisi data gede udah agak lemot. Tapi hitungannya mantap juga nih. Wih, gila banget. Ternyata brand baru kayak gini, rebrand pula, dia bisa membuat satu produk yang ya endurance-nya boleh dibilang bukan hampir sih, mungkin sama juga kayak beberapa brand senior yang udah kita tes sebelumnya, yang udah berhasil tembus angka 250 TB dan dapat skor sempurna untuk endurance-nya. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Walaupun kalau secara speed ya nggak bisa dibilang spesial juga, karena tadi kita lihat juga sebelum menyentuh angka 40 tera, speednya udah mulai kelihatan turun. Tapi dengan dia bisa bertahan sejauh ini aja udah bagus banget ya dibandingin teman-teman lainnya yang sama-sama rebrand juga sebenarnya. Dan kalau boleh dibilang dia malah sedikit lebih bagus dibandingin Vigen Platinum yang minggu lalu kita tes. Karena walaupun secara endurance-nya sama, tapi secara turunnya speed, si Vigen itu kemarin terakhirnya kan hanya di kisaran berapa? Di bawah 100 lah. Kalau yang ini tadi kan masih bisa di atas 100 gitu ya. Walaupun kalau nanti kita masukin secara skor dan secara skala pengetesan yang sampai sebegitu panjangnya, perbedaan speed finalnya tadi nggak berpengaruh pada penilaian. Karena ya sama-sama udah nggak normal dan selisihnya dengan skala yang segitu besarnya ya kecil lah. Jadi sekarang untuk skornya udah nggak usah ditanya lagi. Secara endurance dapat skor sempurna 5. Sedangkan untuk speednya walaupun dibilang sedikit lebih baik dibandingin Vigen, tapi selisihnya dengan skala pengetesan yang 8 hari nggak terlalu banyak. Jadi skornya sama di angka 3. Total skor 8 untuk Kyo Kaizen Prestige. Cuma karena harganya lebih murah dari Vigen, maka Kaizen Prestige ini punya rasio price performance yang lebih bagus dibandingin Vigen di angka 4,7. Untuk daftar lengkap bagaimana skor terus performance, cek linknya ada di bawah. Dan selalu ingat bahwa testing ini hanya dilakukan pada 1 unit SSD. Jadi ini nggak bisa dijadikan acuan mutlak bahwa semua Kaizen Prestige itu akan punya durability dan speed yang seperti ini. Belum tentu, apalagi kalau dibandingin dengan brand lain, ya nggak akan selalu seperti ini. Kamu beli, bisa aja kamu dapat barang yang berbeda. Dan selalu ingat juga bahwa yang dites di sini hanya TBW-nya aja, endurance-nya aja. Di mana pada prakteknya kerusakan SSD yang setiap hari kita temui bukan tentang TBW-nya habis, tapi mati tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Jadi jangan pernah lupa untuk terus backup data penting kamu. Kita ketemu lagi minggu depan.